Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam semesta. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang semua nikmat itu Allah berikan secara cuma-cuma, hingga bagaimana kita untuk memanfaatkan nikmat tersebut sehingga tidak hilang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku, maka nikmat tersebut akan aku tambah. Akan tetapi barang siapa yang ingkar, yang kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Baik anak-anakku, bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, sehingga dengan syukur tersebut Allah akan tambah segala nikmat untuk kita. Allah akan berikan keberkahan untuk kita, dan akhirnya kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan insya Allah kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pagi ini sebagaimana biasa di hari Jumat adalah kegiatan tausiah Jumat. Insya Allah tema yang akan dibawakan adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, ada yang tahu surat apa yang barusan Bapak baca? Ya, betul sekali. Itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang mana surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali Allah turunkan, Allah wahyukan ya di malam nuzulul Quran, di malam 17 Ramadan di Gua Hira. Ya, Allah turunkan 5 ayat pertama, yaitu surat Al-Alaq. Apa bunyi ayat pertama dari surat Al-Alaq? Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu. Iqra. Iqra artinya adalah bacalah, adalah kalimat perintah. Apa yang dibaca? Tentu saja yang dibaca adalah firman
Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian ayat berikutnya, alladzi khalaqal insana min 'alaq, yaitu Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena. Khalaqal insana ma lam ya'lam, dan Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Baik anak-anakku, sebagaimana surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh umatnya untuk mau membaca firman Allah, yaitu Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat ini gak akan hilang sampai hari kiamat, mengalahkan seluruh mukjizat para nabi yang lain. Nabi Musa bisa membelah laut, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ya, kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati. Ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar oleh api. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Akan tetapi Allah memberikan mukjizat yang paling besar kepada nabi pilihannya, nabi yang termulia, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kepadanya sebuah kitab yang menggantikan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Allah gantikan dengan kitab yang terlengkap, yang paling sempurna sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, Al-Quran tersebut bukan cuma untuk dibaca, akan tetapi untuk diamalkan seluruh isinya, seluruh perintahnya, untuk diketahui seluruh larangannya, sehingga kita menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah, segala apa yang dibenci oleh Allah, dan kita melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Dan itu semua adalah pengertian dari takwa, ya, sehingga hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, adapun keutamaan-keutamaan Al-Quran sebagaimana dinukil dari sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul Qur'ani ala sairil kalami ka fadlir rahmani ala sairi khalqih. Rawahul Baihaqi. Artinya, keutamaan Al-Quran dibanding seluruh perkataan laksana keutamaan Allah yang Maha Pengasih dibanding seluruh makhluk-makhluknya. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat. Ingat, aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Al-Hakim. Baik anak-anakku, dari hadis di atas kita bisa mengetahui kalau keutamaan Al-Quran ini sangatlah besar. Allah memberikan pahala yang banyak dari setiap hurufnya.
Ya, dari satu huruf saja alif itu merupakan mendapatkan satu kebaikan, yang satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lam, mim itu masing-masing satu huruf, 10 kali lipat, 10 kali lipat. Coba bayangkan bagaimana apabila kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hitung berapa hurufnya, sedangkan masing-masing satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Nah, makanya beruntung orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau membacanya, apalagi mengamalkan isinya. Masya Allah, sungguh sangat beruntung. Jangan sia-siakan kesempatan ini, pergunakanlah masa senggang kalian, manfaatkanlah masa muda kalian untuk mempelajari, membaca Al-Quran. Sedikit-sedikit mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Bahkan di hadis yang lain, "Man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailihi." Barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran pada waktu malam hari, maka ia sama dengan beribadah semalaman. Wah, luar biasa ya pahalanya ternyata. Ya, hanya membaca 100 ayat, ya surat apa saja, ya mau surat-surat yang pendek ataupun surat-surat yang panjang. Kemudian kita baca di malam hari 100 ayat, maka di malam tersebut kita dianggap sebagai orang-orang yang beribadah semalaman. Masya Allah. Jadi jangan tunda lagi kebaikan, sekecil apapun, minimal kita mau membuka Al-Quran, mau membacanya walaupun 1 ayat. Ya, masa sih 1 ayat tidak bisa? Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalil atruj, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Perumpamaan seorang beriman yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah utruj. Apa buah utruj? Semacam buah seperti jeruk. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ya, wanginya harum, kemudian rasanya juga enak. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah ta'muha thayyibun wa la rihalaha. Sedangkan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamroh, seperti buah kurma. Ta'muha thayyib, rasanya enak, ya rasanya manis. Wala rihalaha, sedangkan yang nggak ada harumnya. Itu perumpamaan orang yang beriman tidak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa masalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kama salir raihanah, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan seorang yang fajir atau durhaka, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang suka membaca Al-Qur'an, kama salir raihanah, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Ya, perumpamaan seorang yang durhaka, yang kadang suka mengerjakan maksiat, tapi dia membaca Al-Quran, diumpamakan seperti raihanah, ya, atau seperti kembang bunga mawar yang wanginya harum, akan tetapi rasanya pahit. Kemudian yang keempat, wa masalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil handhalah ta'muha murrun wa la rihalaha. Sedangkan perumpamaan orang yang fajir, orang yang suka berbuat dosa, yang tidak suka baca Quran, kamasalil handhalah, maka dia perumpamaannya seperti buah handhalah, ta'muha murrun, rasanya pahit, wala rihalaha, ya, dan tidak ada baunya. Kemudian wa masalul jalisis salih kamasali sahibil misik, dan siapa yang senang duduk bersama orang soleh, teman duduk kita adalah orang soleh, memiliki minyak misik. Kalau kita tidak kebagian minyak darinya, tidak kena minyaknya, ya, tapi kita masih kebagian harumnya. Ya, jadi penting bagi kita untuk berteman dengan
orang-orang yang soleh. Seperti kita berteman dengan penjual parfum, kita mendapatkan wanginya minimal, ya harumnya dapat. Walaupun kita nggak kebagian minyaknya, akan tetapi kita duduk bersama orang yang harum baunya. Kemudian perumpamaan orang yang punya teman duduknya orang jahat adalah seperti ia berteman dengan seorang pandai besi. Walaupun dia tidak terkena percikan apinya, minimal dia akan kena asapnya. Ya, akan hitam kena bajunya, kena wajahnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, demikian ya penjelasan yang bisa Bapak sampaikan mengenai keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Masih banyak sekali keutamaan Al-Qur'an. Di kesempatan yang lain insya Allah akan dijelaskan lagi. Ya, mudah-mudahan kita tetap semangat membaca Al-Quran. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, terakhir Bapak ingin sampaikan sebuah hadis lagi agar kita tambah bersemangat untuk membaca Al-Quran. Qala Rasulullah SAW, Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila biha. Artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengerjakan isi yang dikandungnya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah di dunia. Seandainya kamu memiliki rumah-rumah itu, maka bagaimana menurutmu terhadap pahala yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya? Nah, dari hadis tersebut kita tahu kalau orang yang membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan isinya, apalagi menghafalkannya, orang tuanya akan memperoleh kemuliaan. Coba bayangkan, kita semua tentu ingin membahagiakan kedua orang tua. Orang tua yang memiliki anak-anak penghafal Quran. Ya, jadi minimal kalian punya semangatnya dulu untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk kita menghafalkan, membaca Al-Quran. Ya, mempelajari dulu dimulai dari membaca Iqra, ya, kemudian membaca juz amma, ya, sampai kita benar-benar lancar membaca, ya, dengan makhrajnya, dengan tajwidnya. Kemuliaan yang Allah berikan, Allah akan berikan mahkota bagi kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dengan senang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, jangan lupa tadarus kalian pagi ini sambil dihafal apa yang kalian baca, kalian hafalkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.